Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini pengen lembut aja nih, kalem-kalem aja. Biasanya saya kan galak nih ya. Mudah-mudahan bisa nih. Karena hari ini kita mau bahas nih 5 produk yang nipu BPOM. Apa itu nipu BPOM? Jadi ada di lampiran nomor BPOM-nya gitu kan, paling ngeri ya. Ini tahapan yang paling serem dari penipuan terhadap krim abal-abal. Jadi dia itu ada lampiran nomor BPOM-nya di kotaknya atau di kemasannya. Jadi secara nggak langsung tuh kita ngeliat tuh kayak sebelum kita lanjut, kalian wajib follow nih Instagram saya nih. Jangan lupa follow TikTok saya ya, untuk dapetin tips singkat dari saya. Oh, ya ini kan sudah BPOM, ada nomor BPOM-nya. Padahal itu bukan nomor BPOM-nya. Oke, jadi kalau kita cek ke www.cek BPOM, itu nggak sama nomor BPOM-nya. Dan nggak tahu juga itu nomor siapa. Mungkin nomor rekening bapaknya, nomor rekening maknya, atau mungkin nomor token listriknya kali ya. Tetap aja saya ngegas kan. Karena saya tuh kesel banget yang kayak gini punya. Jadi nipu BPOM bener-bener nipu. Apa aja 5 produk tuh? Yuk nonton sampai habis. Tanya Dokter Richard. Oke guys, jadi dalam dunia skincare sebenarnya ada banyak banget modus yang sering banget saya bahas ya. Yang pertama, sebelumnya subscribe dulu dong. Jangan lupa kasih like, komen. Ya siapa tahu kalian kan pengen request tuh skincare apa. Dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Nah, ada beberapa modus nih ya dalam dunia skincare. Yang pertama itu adalah katanya BPOM. Katanya BPOM itu adalah sebenarnya produknya nggak BPOM. Jelas banget kalau produk itu nggak BPOM. Tapi ngomongin bahwa ini sudah BPOM. Jadi BPOM-BPOM-an. Padahal sebenarnya di BPOM tuh nggak ada produk tersebut. Jadi banyak banget sih merek-merek seperti itu punya ngaku-ngaku BPOM. Karena produk BPOM tuh nggak pernah polosan. Kayak misalnya kayak gini ya. Ini polosan kayak gini ya. Nanti jualnya, ini sudah BPOM loh. Nggak mungkin. Itu namanya katanya BPOM. Yang kedua, nebeng BPOM. Yang namanya nebeng BPOM itu ya. Jadi produknya facial wash-nya BPOM, toner BPOM, krim paginya BPOM, krim malamnya itu racikan. Ya mending kalau racikannya resmi nggak apa-apa. Atau nggak tuh polosan. Ya itu namanya nebeng BPOM. Terus jualnya ini seolah-olah semuanya sudah BPOM. Padahal nggak kayak gitu. Ingat ya, BPOM tuh tidak pernah membepomkan merek ya. Tapi BPOM tuh membepomkan item per item. Jadi nggak pernah merek ya. Terus yang ketiga nih, tahapan yang paling tingginya ini adalah nipu BPOM. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nomor BPOM itu udah lampirin semuanya di dalam kemasannya. Jadi seolah-olah kalau kita ngelihat itu kayak, wow, ini kan sudah BPOM. Ini ada nomor BPOM-nya tuh. Orang Indonesia kan semuanya males-males tuh. Tapi kalau misalnya kita cek nih ke websitenya BPOM, itu nomor tersebut nggak sama. Yang nggak tahu, nggak jelas itu nomor siapa. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi ini kayak kamuflase. Ini namanya nipu BPOM ya namanya ya. Jadi entah ini nomor siapa nih, nomor telepon atau nomor apa, nomor rekening atau nomor tagihan, nggak tahu juga lah pokoknya ya. Dan masih banyak modus-modus lainnya seperti misalnya nih, apa yang dijual dan apa yang didaftarkan ke BPOM tuh hal yang berbeda, itu ada ya. Ada juga yang pakai racikan tapi jualnya ngomongnya sudah BPOM, itu ada juga ya. Tapi banyak banget sih modusnya. Tapi hari ini kita mau fokus bahas tentang yang nipu nih. Jadi nipu-nipu sudah di kotaknya itu semuanya sudah lengkap semuanya. Ada merek, ini yang paling berbahaya sih sebenarnya. Ada merek, ada ingredients, ada cara pakai, ada nomor BPOM. Tapi nomor BPOM-nya tuh nggak sama dengan www.cek BPOM. Oke, inilah dia. Kata pengacara saya, segala sesuatu pakai diduga. Inilah dia. 5 produk yang diduga nipu BPOM. Sudah follow belum Instagram saya? Masa belum follow juga? Wajib follow dong. Katanya dukung saya. Kasih dukungan konkret. Dukung Instagram saya, TikTok saya. Jangan lupa follow. Yang pertama, ini ya, clean skin palsu. Jadi ini sudah pernah saya review sebelumnya. Ini juga ada nomor BPOM-nya. Jadi ini ada merek, katanya, by the way, disclaimer dulu ya. Saya kemarin dihubungin oleh yang punya clean skin, katanya ini palsu. Jadi dia malsuin produk. Makanya saya bilang tadi kan ini clean skin palsu. Dan katanya sih yang clean skin palsu yang produksinya sudah ketangkep. Tapi masih beredar, masih banyak dijual di pasaran ya. Jadi saya tetap harus mengingatkan. Katanya clean skin yang asli itu cuma ada sabunnya doang. Jadi ini clean skin palsu. Ini ada mereknya. Aduh, tulisan halal loh, sumpah. Halal loh. Halal apa saya nggak tahu. Karena menurut saya kalau halal itu harusnya BPOM duluan ya. Jadi ini ada nomor BPOM ya. Ini kalian bisa lihat ya. Nih. Ya, ada nomor BPOM ya. Ada ingredients-nya juga.
ada cara pakainya. Jadi kalau sekilas kita ngeliat ini kayak asli ori, nggak ada apa-apa. Dan dari hasil lab ditemukan dua-duanya positif. Merkuri positif, hidroquinone positif. Tapi merkurinya jauh lebih tinggi daripada hidroquinonnya. Jadi merkurinya di sini ada 0,8%. Jadi dua-duanya positif nih. Merkuri positif, hidroquinone positif. Padahal ada tulisan halal dan ada BPOM-nya. Tapi BPOM-nya ini diduga tidak ada. Diduga lagi, memang nggak ada ya, memang nggak ada. Jadi ini di Clean Skin palsu, diduga nipu BPOM. Oke, yang kedua nih langsung aja biar cepat ya. Yang kedua, Collagen Plus. Ini Collagen Plus ini bentuknya seperti ini punya dan ini banyak banget di Shopee dan ini murah banget, murah terjangkau banget. Jadi bagi kalian yang pengen glowing, ini saya promosin. Bagi kalian pengen glowing, putih, mengkilap, wajah dengan leher berbeda, wajah dengan tangan berbeda, kalian boleh pakai Collagen Plus karena harganya murah dan juga di dalamnya diduga mengandung merkuri 2,7%. Ini berdasarkan hasil lab ya. Dan kalau kita lihat ya dari produknya, itu semuanya sudah lengkap juga. Jadi ada ingredients-nya, ada cara pakainya, ada nomor BPOM-nya. Jadi ada POM NA di sini. Nih, ada POM NA di sini ya. Dan ada expired date-nya, dan expired date ini 3 tahun. Padahal sebenarnya expired date dalam dunia kosmetik itu sebenarnya cuma 2 tahun. Aneh kan? Dan ini katanya kaya akan vitamin E, AHA, moisturizer, nggak dimasukin di sini kaya akan merkuri. Tapi dari hasil lab-nya diduga mengandung merkuri 2,7%. So, saya nggak tahu ini nomor telepon siapa yang dimasukinnya. Mungkin kalau di kontak bisa ketemu kali ya. Yang ketiga, krim susu domba. Jadi krimnya seperti ini. Ini juga sama guys. Ini cukup jadi karena di sini namanya krim susu domba. Susu domba. Jadi susu itu mungkin angan-angannya itu bisa memutihkan secara alami, bisa menyehatkan kulit ya karena memang susu itu ada manfaat untuk kulit ya. Jadi kalau krim susu domba di sini ada nomor BPOM-nya nih, kalian bisa lihat nih, ada nomor BPOM-nya. Nih, ada nomor BPOM-nya ya. Semuanya ada NA47150103975. Nah, krim dan ada tulisan halalnya juga lo gila. Nih halal. So, di dalamnya itu satu paket dan ini ngomongnya itu dari bahan alami, ada ingredients-nya juga, ada ingredients-nya semuanya lengkap dan diproduksi di mana. Pokoknya secara fisik tuh kita ngelihatnya kok lengkap semuanya. Lengkap semuanya ya, isinya juga lengkap. Ternyata isinya diduga mengandung merkuri 0,4%. Jadi lengkap deh, ini paket lengkap dan ini juga murah banget. Murah banget ya. Jadi bagi kalian semuanya yang ya ngeyel tetap. Jadi sudah dikasih tahu bahwa merkuri itu ada efek samping ini. Hidroquinone itu ada efek samping ini. Tapi ngeyel. Ya udahlah pokoknya yang penting aku cantik. Masalah nanti aku mau kanker, masalah nanti ginjal aku tinggal 1, masalah nanti pokoknya aku jadi jelek, masalah nanti itu nanti ya. Pokoknya sekarang aku pengen dapat Liminho dulu. Boleh dibeli Clean Skin palsu, Collagen Plus atau krim susu domba. Baik banget kan. Tolong kalau bagi yang ownernya yang lihat mau kasih sumbangan ke saya bisa transfer ke nomor di bawah ini. Yang keempat, ini yang terbaru ya. Aduh, kok kalian belum follow sih? Kalian harus follow nih Instagram saya. Jangan lupa Dr. Richard Lee _official. Follow, wajib follow. Ini yang terbaru, krim boneka tahap 2. Ini juga sama, ini bentuknya putih kayak gini dan ini saya nggak nyangka sih. Ini saya nggak nyangka banget. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi kalau dilihat itu malah nggak ada tulisan krim bonekanya di sini ya. Tulisannya night cream flake doang. Ini ada night cream merupakan krim malam yang digunakan untuk membantu kulit. Pokoknya bla bla bla. Ada manfaatnya. Ada ingredients-nya. Ada diproduksi di mana. Ada ya. Dan ada nomor BPOM-nya. Dan ini malah bukan hanya nomor BPOM ya. Ada barcode-nya juga di sini ya. Ini krim boneka tahap 2. Ya, dan dari hasil lab diduga mengandung hidroquinone 3,7%. Jadi dari hasil labnya diduga mengandung hidroquinone 3,7% dan dari hasil dari nomor WW cek BPOM-nya juga nomor ini tidak terdaftar. Jadi nomor ini nggak tahu nomor siapa. Itu mungkin ini juga krim dari masa depan ya. Jadi mungkin sudah didaftarkan di masa depan, dari sekarang sudah dikasih tahu. Mungkin ini dari masa depan krimnya. Mungkin ya, dari Doraemon mungkin ini dimasukin, sekarang dijual di sini. Mungkin. Ya positive thinking aja. Mungkin ini produknya sudah BPOM beneran, tapi di masa depan. Ya, tapi nggak ada di sekarang. Dan itulah dia 4. Tadi kan saya ngomong 5. Oke, saya kasih 1 lagi bonus produk yang ngakunya BPOM, tapi ternyata mau BPOM-nya palsu. Enggak juga sih sebenarnya. Dan itu adalah
Ayolah, kata kalian dukung. Kok nggak follow sih? Lagian follow itu gratis loh. Kayak ngemis sih jadinya. Bagi kalian semua yang dukung saya, yuk dukung saya dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram saya, oke? Wajib. Tati Skincare. Jadi Tati Skincare ini produknya Malaysia. Ini juga cukup laris manis banget. Karena ini dianggap kalau dari Malaysia itu bagus, lebih bagus daripada Indonesia. Padahal enggak juga sih sebenarnya, sama aja bagusnya. Saya nggak ngomong, nanti saya diprotes negaranya pula. Tati Skincare ini cukup banyak banget yang pakai. Bentuknya kotak, bagus banget. Kelihatan keren lah, kelihatan nggak kayak murahan kayak gitu punya. Dan ini juga sudah BPOM Malaysia. Dan sudah saya cek ke BPOM Malaysia, semua nomor BPOM-nya sama. Ya, tapi diduga hasilnya itu mengandung merkuri 5,9% berdasarkan hasil lab ya. Jadi semuanya lengkap, ada ingredients-nya dan nomor BPOM-nya sama. Saya nggak tahu ini Tati yang dijual di Malaysia apakah sama dengan Tati yang dijual di Indonesia. Karena kan ini nggak BPOM. Ini nggak BPOM. BPOM di Malaysia sama semuanya, tapi tidak BPOM di Indonesia. Jadi ini nggak BPOM di Indonesia. Ini nggak ada BPOM-nya. Jadi pakai NOT ya. NOT itu kode BPOM yang di Malaysia punya. Tapi dari hasil lab-nya diduga mengandung merkuri 5,9%. So guys, bagi kalian semua ini opsi untuk kalian semua. Kita semua hidup itu punya pilihan hidup ya. Ada yang pengen cantiknya jangka panjang, pengen cantiknya kulitnya sehat jangka panjang. Umurnya 50-an kayak saya, 37 tahun. Pengen kelihatan muda, pengen kelihatan fresh, dan saya pengen kelihatan 55 tahun, 60 tahun tuh pengen kelihatan kayak masih 30-an, 40-an, saya pengennya kayak gitu ya. Itu pilihan. Ada yang pilihannya, gila ya, aku nggak di ghosting cowok terus ditinggal cowok. Pokoknya aku nggak apa-apa, cantik 2-3 tahun aja, mau nanti jelek nggak apa-apa, yang penting aku dapet cowok dulu, atau aku dapet, pokoknya dapet sesuatu dulu lah kayak gitu punya. Aku nggak peduli belakang, mau ginjal aku tinggal 1, nggak apa-apa ya. Boleh, kalian boleh pakai ini pilihan hidup kalian, saya nggak mau larang lagi. Nanti kalau saya dilarang, saya lagi diperkarakan kan. Jadi ya banyak sih di dunia ini, kayak narkoba juga dilarang, tapi tetap aja banyak orang pakainya. Jadi saya cuma bisa kasih tahu kalian, bagi kalian semua yang pengen sadar boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi dengan saya, korban krim, abal-abal, kalian bisa daftar ke nomor di bawah ini, konsul di bawah ini, atau kalian bisa ngadu dengan saya, dok saya korban krim ini dok, saya pengen cerita supaya banyak orang lain yang terselamatkan. Boleh, kalian silakan ngomong di nomor di bawah ini. Dan masih banyak lagi modus yang lain, saya selalu review. Ini tempat saya makin lama makin penuh aja, dan siapa tahu merek kalian akan saya review, jadi jangan lupa komen di bawah. See ya.